Halo teman-teman, selamat datang di channel Chance Sugoi. Pagi-pagi membeli bunga rose. Jangan lupa perginya sambil permisi. Perkenalkan, saya Chance. Kali ini saya akan membawakan pertanyaan imajinasi. Jadi pertanyaan imajinasi ini dapat membuat kita bisa mengetahui sedikit tentang karakter orang yang sedang kita tanyakan. Dan seringkali saat saya melontarkan pertanyaan ini ke orang lain yang saya tanyakan, 80% sesuai dengan karakter orang tersebut sih. Sebelum mulai, saya ingin memberitahukan peraturannya terlebih dahulu ya. Pertanyaan itu bersifat opsional atau pilihan, dan tugas teman-teman adalah memilih satu jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan. Dan pilihlah jawaban yang paling pertama terlintas di pikiran teman-teman. Jangan dipikir-pikir lagi, langsung dipilih. Terus, ingat-ingat jawaban tersebut dan jangan diberitahukan tentang jawabannya ke siapapun. Di akhir sesi pertanyaan, saya akan mereview ulang pertanyaan yang saya berikan dari awal sampai akhir, dan saat saya review, saya juga akan memberitahukan arti dari setiap jawaban pilihan teman-teman semua. Baiklah, kita mulai. Saatnya kita Imajinasi. Bayangkan teman-teman semua sedang berada di hutan. Lalu, saat berjalan-jalan di hutan tersebut, ternyata teman-teman semua menemukan sebuah gubuk. Pertanyaannya, pintu di gubuk itu terbuka atau tertutup? Oke, lalu kita memasuki gubuk tersebut. Di dalam gubuk tersebut ada sebuah meja. Pertanyaannya, kira-kira bentuk mejanya itu lingkaran, kotak, atau segitiga? Dan di atas meja tersebut juga ada sebuah vas bunga. Pertanyaannya, kira-kira vas bunganya itu terbuat dari besi, tanah liat, atau plastik? Di vas bunga tersebut ternyata juga ada airnya. Dan pertanyaannya, kira-kira isi air di vas bunga tersebut penuh, setengah, atau sedikit? Lalu teman-teman keluar dari gubuk tersebut. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba teman-teman semua menginjak kunci. Pertanyaannya, kira-kira kunci tersebut terbuat dari emas, perak, atau perunggu? Dan juga, kira-kira nih, kunci yang teman-teman injak tersebut, totalnya ya, dari 1 sampai 10 kira-kira ada berapa? Oke. Kemudian kita berjalan-jalan lagi menelusuri hutan tersebut. Saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suara air terjun. Lalu teman-teman mencari asal suara air terjun tersebut, dan teman-teman menemukannya. Pertanyaannya, kira-kira tingkat kederasan air terjun tersebut dari 1 sampai 10 itu ada berapa? Kalau 1 berarti tingkat kederasannya itu yang paling lemah, kalau 10 berarti tingkat kederasannya itu paling kuat. Oke, lanjut. Kita kembali berjalan-jalan lagi menelusuri hutan tersebut. Saat menelusuri hutan tersebut, ternyata di hutan tersebut ada sebuah istana nih. Lalu kita masuk istananya, dan di dalam istananya terdapat 2 buah kolam unik. Kolam pertama airnya jernih, tapi di dalam kolam tersebut terdapat koin perak. Sedangkan di kolam kedua airnya keruh, tapi di dalamnya terdapat koin emas. Pertanyaannya, teman-teman memilih kolam pertama atau kolam kedua, atau teman-teman tidak memilih kolam tersebut? Sudah? Dan di dekat kolam tersebut juga ada sebuah peti harta karun. Pertanyaannya, peti harta karunnya itu ukurannya besar, sedang, atau kecil? Oke, lalu tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat kencang dari luar istana. Dan teman-teman langsung keluar istana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan ternyata ada sebuah angin topan yang sedang mengarah ke teman-teman. Dan di dekat istana ternyata juga ada seekor kuda. Pertanyaannya, untuk pergi
atau menghindari angin topan tersebut, teman-teman memilih 1. Pergi dengan naik kuda, 2. Pergi sendiri dan meninggalkan kudanya, atau 3. Teman-teman kembali masuk ke istana dan masuk ke dalam peti harta karun yang teman-teman sudah pilih tadi. Dan pertanyaannya selesai. Saatnya kita review satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, pintu digubuk. Kalau teman-teman memilih pintu terbuka, tandanya teman-teman orangnya cenderung terbuka. Lalu bagi teman-teman yang memilih pintu tertutup, tandanya teman-teman orangnya cenderung tertutup. Dan yang kedua, pertanyaan tentang meja. Meja ini maksudnya adalah tentang pergaulan atau kehidupan sosial teman-teman dengan orang lain. Kalau teman-teman memilih bentuk meja lingkaran, tandanya teman-teman orangnya mudah untuk bergaul dan ya anak gaul lah kalau disebutnya. Dan bagi teman-teman yang memilih bentuk meja kotak, tandanya teman-teman orangnya dalam pergaulan masih suka mengkotak-kotakan. Dan bagi teman-teman yang memilih bentuk segitiga, tandanya teman-teman lebih memilih lagi dalam pergaulan cenderung cuman dengan orang yang sama aja bergaulnya, tidak mau bergaul dengan orang lain, pengennya sama yang itu aja. Lanjut vas bunga. Maksud dari vas bunga di sini adalah watak dari seseorang. Bagi teman-teman yang memilih vas besi, tandanya orangnya berwatak keras. Bagi teman-teman yang memilih vas tanah liat, tandanya orangnya sensitif. Karena kan ya tanah liat kan mudah pecah. Dan bagi teman-teman yang memilih vas plastik, tandanya orangnya berarti fleksibel. Dan untuk air di dalam vas bunga, maksud dari sini adalah semacam impian atau cita-cita atau keinginan hidup seseorang. Misalnya airnya penuh, tandanya semuanya sudah tercapai. Misal airnya setengah, tandanya orangnya masih setengah tercapainya lah. Dan yang memilih airnya sedikit berarti yang sudah tercapai masih sedikit. Lalu ke kunci. Maksud dari kunci terbuat dari apa itu? Berarti adalah tentang kepopuleran seseorang di dalam lingkungannya. Bagi teman-teman memilih kunci emas, tandanya berarti orangnya
sangat terkenal lah. Bagi yang memilih kunci perak berarti orangnya terkenalnya sedang atau cukup terkenal. Dan bagi yang memilih kunci perunggu berarti orangnya terkenalnya biasa-biasa aja sih. Dan untuk total kunci dari 1 sampai 10 maksudnya adalah tentang berapa sih orang yang teman-teman anggap sebagai sahabat. Misal 1 berarti ya sahabatnya cuma 1, misal 2 ya berarti cuma 2, misal 3, 4, 5, 6 dan sampai 10 ya seterusnya, berarti kurang lebih ada segitulah beberapa orang yang teman anggap sebagai sahabat. Berikutnya terjun. Maksud dari tingkat kederasan dari air terjun di sini adalah seberapa besar kemampuan teman-teman dalam melakukan sesuatu. Seberapa besar usaha yang dikeluarkan dalam melakukan sesuatu. Misal, 1 berarti sangat minim usaha atau upaya yang dikeluarkan. Atau mungkin ya ogah-ogahan lah kalau yang 1. Misal 10 berarti orangnya all out nih, benar-benar sekuat tenaga. Nah, kemudian kolam. Maksud dari pilihan yang ada di kolam ini adalah bagaimana teman-teman dalam memilih pasangan hidup. Untuk kolam pertama yang air jernih dan di dalamnya ada koin perak, maksudnya adalah teman-teman cenderung memilih pasangan dari yang fisiknya itu jernih atau bagus lah, yang good looking atau cantik, tampan gitu, lebih ke fisik intinya. Terus kalau yang kolam kedua yang airnya keruh tapi dalamnya koin emas, berarti teman-teman cenderung melihat pasangannya itu dari materinya atau dari hartanya. Ya airnya sih keruh, ya nggak apa-apa lah, yang penting kan koinnya emas gitu ya. Dan bagi teman-teman yang tidak memilih kolam, tandanya dalam memilih pasangan teman-teman cenderung apa adanya. Tetapi teman-teman juga cenderung ingin diterima apa adanya oleh pasangan yang teman-teman pilih. Lanjut ke peti harta karun. Maksud dari peti harta karun ini adalah seberapa besar sih ego yang dimiliki seseorang. Kalau peti harta karun itu besar berarti tandanya egonya besar. Kalau peti harta karunnya sedang, tandanya egonya berarti ya sedang. Terus kalau peti harta karunnya kecil berarti tandanya egonya itu kecil. Ya simpel lah. Dan yang terakhir tentang angin topan yang datang ke teman-teman nih. Maksud dari angin topan ini adalah masalah. Dan pilihannya itu adalah bagaimana sih cara teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Itu cenderung seperti apa sih menyelesaikan masalahnya. Untuk pilihan yang pertama, yang pergi meninggalkan angin topan dengan naik kuda, tandanya teman-teman cenderung dalam menyelesaikan masalah itu lebih suka bekerja sama atau meminta bantuan orang lain. Bagi teman-teman yang memilih pergi sendiri, tandanya teman-teman cenderung dalam menyelesaikan masalah lebih suka sendiri. Dan bagi teman-teman yang memilih masuk ke istana dan masuk ke dalam peti harta karun, berarti dalam menyelesaikan masalah teman-teman cenderung itu totally sendiri, nggak mau diganggu sama orang lain, nggak mau dibantu sama orang lain, benar-benar pengennya sendiri aja. Oke, jadi itulah pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengetahui karakter seseorang. Selama saya pakai ini sih cenderung 80% bener sih tentang orang yang saya tanyain. Jadi jangan terlalu berharap pasti benar lah.
Karena kadang ada yang salahnya itu di bagian ini atau itu random lah pokoknya salahnya. Biasanya itu sih saya gunain pertanyaan imajinasi ini ya cuman semacam buat ice breaking aja sih. Misal ketemu orang baru atau mungkin lagi di acara bareng-bareng gitu kan ngumpul sama orang-orang baru. Nah ini biasa saya gunain sih buat ice breaking aja. Biar jadinya kita kenal orang itu jadi enak lah, jadi nyaman buat ngebuka sebuah ya ngobrol-obrol lah. Jadi itu saja untuk video kali ini dan see ya.